Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kajian kita setelah usai sholat ya. Sekarang aku akan coba membawa dulu ke dalam perspektif kekristenan ya. Bagaimana saudara tua kita Kristen ya membingkai ya pengorbanan. Tentunya kalau Bible Ishak ya. Bagaimana mereka membingkai pengorbanan Ishak ini ya, Kanjeng Nabi Ishak ya, dalam akidah mereka. Maka kita akan merujuk ke Kejadian 22 ini ya. Nampak sini tuh. Ya, kitab Kejadian 22 ayatnya bisa kita lihat di ayat 9 sampai 13 ya. 9 sampai 13. Oke. Coba aku bacakan dulu. Ini ya. Kalau mau lengkapnya itu dilihat dari mulai Kejadian 22 ayat pertama ya, yang tajuknya adalah kepercayaan Abraham diuji gitu ya. Cuman kalau aku bacakan dari awal terlalu panjang ya, nanti bisa kamu baca sendiri. Aku mau stressing point pada bagian-bagian yang kita butuhkan sesuai dengan tajuk kita. Begini, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu api, diikatnya Ishak, ya, anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya ya. Jadi konteks menyembelih anaknya itu disembelih itu ada pada Bible, bukan pada Al-Quran ya. 9. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia ya, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah ya, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Yang ini menjadi perdebatan Islam Kristen ya, Ishak Ismail, kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Nggak tahu dari mananya ya. Ya domba jantan dikirim dari mana gitu nggak tahu ya. Tapi teksnya tiba-tiba ada domba jantan di situ. Ya. Karena awalnya nggak ada. Awalnya itu kan naik bertiga mereka. Bapak Abraham, Ismail dengan budaknya. Ismail pun tidak tahu sebetulnya dia kalau mau disembelih itu ya. Nanti coba kita cari ayatnya. Kita fokus ke sini dulu ya. Oke ya. Akhirnya ya Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Ya, tanduknya tersangkut akar pohon gitulah kira-kira ya. Tiba-tiba ketika dilarang jangan sembelih anakmu gitu ya, tiba-tiba terus ada wedus ya, ada domba di tanduknya itu terikat belukar ya, katakanlah akar-akar pohon ya, sehingga tidak bisa kemana-mana gitu. Datangnya dari mana nggak tahu kita. Penulis Bibelnya canggih ya. Oke. Dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya. Dan kami ganti dia, kalau kita kan kisah itu atau Ismail ya, dengan sembelihan yang agung. Karena Depak sudah terkontaminasi Bible, sembelihan yang besar karena Depak memahaminya seperti Bible. Ismail disembelih,
dilarang diganti wedhus gitu. Kalau wedhus kalau domba masa agung. Di situ terjadi, nampak kali kalau kita lihat terjadi kontradiksi terjemahan. Mau diterjemahkan agung, yang benar agung teksnya, tapi masa wedhus agung gitu. Itulah yang aku bilang tidak konsisten. Maka tunduk aja terhadap Al-Quran. Adapun Bible itu sekedar pengetahuan aja, enggak apa-apa gitu ya. Oke, karena aku sudah bilang banyak terjemahan-terjemahan, tafsiran-tafsiran yang itu terkontaminasi oleh Bible, yang disebut kadang-kadang dengan istilah Israiliyat. Lah aku ini loh yang bersahabat dengan Al-Quran, dengan Bible aja nggak terkontaminasi. Masa kalian akan terkontaminasi dengan terjemahan Bible? Itu kadang-kadang kalau dikasih tahu ya nggak mau tahu, tetap aja diikuti itu. Karena dia sudah didongengin oleh ustadz-ustadz dan guru-guru kiai-kiainya. Dia nggak pernah berpikir bahwa kiainya, ustadznya itu sudah terkontaminasi dari guru dan kiainya dahulu yang sudah terkontaminasi Bible gitu loh. Jadi kebodohan itu turun menurun. Nah, kita berusaha memotong kebodohan itu. Ayo kembali ke Al-Quran. Ya memang resiko sih, orang mengajak kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Contohnya ya para nabi itu. Apa kamu kira Kanjeng Nabi Muhammad ngomong sama Arab-Arab bajingan itu, ayo ikut aku masuk pada Islam, terus dia bilang oke gitu? Enggak, langsung nih aja mereka. Jadi nggak usah khawatir. Setiap orang mengajak kepada kebenaran itu mesti banyak yang menentang. Nah kita ini coba mengembalikan pada tekstualnya. Karena nggak bener kalau ada dalam otakmu itu Bapak Ibrahim nggawa golok, Kanjeng Nabi Ismail teletakno mau disembelih, tiba-tiba terus diganti wedhus ini. Enggak ngomong gitu Al-Quran. Sampai mampus kamu cari nggak ngomong gitu. Ya. Kamu datangkan ke sini nggak ada masalah. Temukan dengan gue seperti siapa yang pakar bahasa Arab sekalipun, yang budaya atau yang Arabiun Al-Quran, monggo kita diskusi. Supaya otaknya itu genah gitu loh, cok goblok kayak diingu terus diwariskan ke generasi berikutnya. Kita harus potong kompas. Nggak begitu. Ya. Itu adalah cerita Bible yang seperti aku bacakan tadi. Ya. Aku ulangi supaya jelas, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anak itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang ditanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti. Ya. Faidanahu. Ya, Faidanahu pengganti, ada yang pengganti, ada yang penebus, ya, Faidanahu pengganti anaknya, ya. Dan Abraham menamakan tempat itu, ya, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan, itu, ya. Jadi itu Bible, ya. Kalau tentang Ishak yang nggak diajak diskusi itu di sini, aku mundur lagi ya ke ayat yang pertama ya. Nggak apa-apa ya, panjang sedikit. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ya berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Ya, pergilah ke tanah Moria ya." Jadi di Moria ya terjadinya peristiwanya, lokus deliktinya di Moria. Ya. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang, ingatku satu orang bujangannya. Bujangan itu budaknya itu ya. Beserta Ishak ya, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran lah. Itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujangannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berkata, anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali padamu. Jadi bujangannya, budaknya yang dua itu disuruh nunggu di bawah. Naik ke atas bukit gunung itu berdua ya, Abraham dan Ishak. Kata Abraham kepada kedua bujangannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Jadi Ishak bukan bayi lagi ya, sudah bisa nggak bawa kayu kok ya. Ya, anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Karena apa? Karena Ishak sendiri bingung mau ngapain ini gitu loh. Dia nggak diajak musyawarah seperti ke Al-Quran. Ya, Al-Quran kan arok fil manam. Sayangnya itu disalah artikan dan disalah pahami. Bukan mimpi dalam tidur. Melihat dalam tidur terus kamu bilang mimpi. Ya, enggak ya. Aku berpendapat dari atau di masa pembaringanku, dari pembaringanku. Artinya pendapat masa tuaku. Aku akan mengasbahuka, menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Kan begitu. Jangan di sini aku melihat engkau dalam mimpi itu, bagaimana pendapatmu? Enggak cocok. Di sini arok diterjemahkan mimpi, di sini diterjemahkan pendapat. Padahal arok sama tarok itu sama, enggak kenal bahasanya. Ya, enggak konsisten. Oke. Kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya. Ya anakku, bertanya ia. Di sini sudah ada api, ya. Tanya Ishak. Dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kan apinya sudah siap, kayunya sudah siap, ada golok. Terus dombanya mana ini, Pak? Gitu. Karena Ishak nggak tahu kalau dia sendiri yang akan disembelih sebagai domba yang dikorbankan. Nggak diajak diskusi, ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi tetap nggak terus terang dia. Baru tiba-tiba di ayat 9-nya seperti kita baca tadi. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Di situ disusunnya kayu, diikatnya Ishak anak itu ya. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi itu biblikal. Ya, nggak tahu. Ishak nggak tahu kalau dia mau dikorbankan. Beda dengan Al-Quran, diajak dialog. Kamu pilih mana? Yang paling smart itu yang mana? Yang kalau dibilang ditipu gimana ya? Nggak terus terang lah gitu ya. Yang nggak terus terang sama yang terus terang, kalau di Al-Quran kan terus terang. Ya. Aku punya pendapat akan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kan masih dimintain pendapat. Itu Al-Quran, kalau di Bible enggak gitu ya. Oke, itu cerita Bible ya. Terus kita kembali ke dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Yohanes 1:29. Yohanes 1:29 ya. Coba kita lihat apa kata Yohanes 1:29 ya. Yohanes, kamu buka juga ya, 1:29. Yohanes menunjuk kepada Yesus, itu perikopnya ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus, datanglah kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nih, menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Makanya kalau ada yang ngotot Yesus itu begini cara mereka berapologetik ya, anak singa ya singa, anak kucing ya kucing. Nah, terus anak Allah
dia bilang ya Allah, Yesus itu anak Allah, maka dia Allah. Ini ada dua masalah. Kalau pemahaman seperti ini berarti dia harus memahami secara genetika bahwa Yesus itu anak Allah genetika, bukan metafora. Apakah itu rasional? Itu satu ya. Karena singa anaknya singa, kucing anak kucing itu parameternya genetika. Maka kalau Allah anaknya ya Allah itu harus dipahami. Jadi Allah itu benar-benar punya anak, harus begitu. Ya. Kalau nggak begitu ya jangan pakai argumentasi ini. Ya, bahwa anak Allah itu harusnya dipahami metafora. Berarti bukan Allah gitu loh. Tapi kalau masih ngotot begini ya itu konsekuensi logisnya harus mengatakan bahwa Allah itu memang punya anak. Gitu, harus berani gitu, ya. Nah, nanti kalau ada domba kan disebut anak domba. Yesus itu anak domba, maka Yesus juga jadi domba dong. Kan ini dia menggantikan ya yang posisi di sini. Ini PB, ini PL, ini PB. Apa kata Yohanes? Anak domba Allah. Ya. Kalau di sini yang dikorbankan maunya anaknya, tapi akhirnya diganti domba. Nah, Yesus itu disebut juga anak domba Allah. Tuh. Paham? Waduh, penghapusnya belum disiapkan nih tadi. Di mana tak cari ya? Tolong kasih air dikit tuh. Kalau nggak ada airnya nggak bisa. Awas itu handphonemu keinjakan. Paham ya? Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Begitulah Kristen membangun keimanannya. Nanti dia bilang begini, ya. Dia bilang bahwa keselamatan di perjanjian lama itu hanya apa ya? Dia bilang itu bayangan. Faktanya itu di perjanjian baru. Gitu loh. Ini fakta. Tapi ya orang Israel, orang Yahudi ya nggak mau dibilang gitu. Masa keselamatan cuma bayangan. Ya, jadi proses keselamatan di perjanjian lama itu hanya bayangan. Faktanya di perjanjian baru lewat anak domba Allah yaitu Yesus. Gitu loh. Membangunnya begini akidahnya. Ya. Nah, kemarin aku lihat iklannya yang di YouTube itu kan. Oh iyalah, masalah iklan itu dari antara kalian laporannya juga nggak kompak. Ada yang bilang iklannya banyak, ada yang bilang iklannya cuman di depan, ada yang bilang iklannya nggak ada sama sekali. Bingung aku, mana yang benar. Padahal kalau aku habis ngunggah iklan, tuh kamu kalau ngunggah itu iklannya kamu bagi terus toh. Dibagi terus dan aku cek itu keluar iklannya. Tapi laporan dari kalian, ya itulah ya, informasi itu begitu. Satu peristiwa yang sama dari sekian orang yang berbeda, laporannya bisa berbeda. Makanya Matius, Markus, Lukas menceritakan satu peristiwa penyaliban, beda-beda. Dan itu semua nggak ada yang benar. Karena mereka bukan saksi mata di situ, berdasarkan informasi. Makanya laporannya nggak kompak. Gitu loh ya. Bagaimana sebenarnya peristiwa penyaliban itu terjadi? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak hadir di Bukit Golgota itu. Gitu loh. Laporannya beda-beda. Sama seperti kalian, channel YouTube-nya satu. Videonya ditonton, kajiannya juga satu. Laporannya beda-beda. Yang satu iklannya banyak, satu nggak ada iklannya, satu iklannya cuma di depan. Beda. Makanya pusing loh. Yang mana ini yang benar ya? Sudah iklannya, sudah channelnya di cloning orang lagi. Begitu juga di TikTok di cloning orang lagi gitu. Jadi sana sini dihambat terus, tapi ya nggak apa-apa kalau mau gitu, kita hadapi aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, lalu aku kemarin lihat iklan di YouTube ya, yang Isa dan Islam itu loh. Isa dan Islam. Dia menjabarkannya begini.
Terus disimpulkan bahwa perjanjian lama itu keselamatannya hanya bayangan doang. Faktanya di perjanjian baru lewat Yesus. Terus dia menukil ini dengan terjemahan Depak. Karena klop kan, terjemahan Depak sama ini kan klop. Ya, diganti dengan sembelihan besar. Yang diganti itu siapa? Itu yang dia tidak mau bicarakan. Bahwa di perjanjian lama itu menjadi debatable, tapi dia karpe saenake dewe dia. Hal-hal yang itu debatable dia tidak ungkap di iklan dakwanya itu, dia langsung masuk untuk membenarkan Yesus itu sebagai pusat keselamatan, menukil Quran 107 tanpa menghadirkan perdebatan Ishak atau Ismail. Dia langsung masuk ke Yesus. Yesus itu adalah anak domba Allah, ya. Kalau dulu di perjanjian lama benar-benar domba pengganti Ishak, ya, atau pengganti Ismail kalau kita, ya. Nah, ini sekarang enggak, ini benar-benar manusia ini jadi anak domba, didomba-dombakan gitu. Jadi kadang-kadang kacau, ya. Bagi orang yang ngerti kristologi seperti kalian yang belajar ya, Isa dan Islam itu seperti apa ya? Seperti kengawuran yang tak bertepi gitu loh. Dikirain orang Islam nggak tahu. Ya mungkin yang awam ada, tapi kan sekarang kan informasi terbuka. Dia menukil ini langsung masuk ke sini pakai terjemahan Depak. Makanya itu aku bilang terjemahan Depak itu memang bersesuaian dengan ini, karena sebelum menerjemahkan sudah terkontaminasi cerita ini. Coba kalau dia nggak tahu cerita PBPL terus suruh menerjemahkan, nggak mungkin seperti itu terjemahannya. Maka dia akan menjadi begini, ya. Dan kami ganti, bisa kisah itu, bisa Ismail yang aku tawarkan yang di episode yang lalu, ya, dengan sembelihan agung, bukan sembelihan akbar. Karena ini bukan binatang, bukan wedus, bukan kambing, bukan domba. Yang nanti ini akan kita bicarakan, gitu ya. Tapi setidaknya kalian sudah tahu kerangka berpikir kekristenan dalam membangun keimanan mereka dari peristiwa episode korban dari Kanjeng Nabi Ibrahim, kalau mereka tentunya Ishak, ya. Oke. Aku hapus. Jadi kenapa mereka sekarang nggak korban lagi? Karena sudah dipenuhi oleh Yesus yang dikorbankan, gitu loh, ya. Sekali seumur hidup, katanya Paulus, ya. Jadi mereka sudah nggak perlu korban lagi. Sebetulnya ya, kalau manusia mengorbankan manusia, itu mau kita apa saja alasannya, tetap saja itu pagan. Gitu loh. Kalau ada manusia mengorbankan manusia, itu pagan, gitu loh. Ya, nggak ada ceritanya manusia mengorbankan manusia. Oke. Sekarang aku jelaskan di sini. Ya. Ini sudah aku jelaskan. Ya. Tuh. Oh iya ya, aku sudah jelaskan belum ya yang lalu ya. Bunda Etika itu kan belajar Yahudi langsung kepada Rabbi Tovia. Jadi dia pernah diskusi sama aku dalam catatan cerita Yahudi. Kanjeng Nabi Ismail itu usianya sudah 12 tahun. Dia ajak migrasi gitulah ya, ke Bakah. Nyebutnya kan Bakah bukan Mekah. Lah kalau 12 tahun gendongnya apa jalan sendiri apa digendong atau gimana, kan ya gempor tak. Ada katanya pada saat itu digendong atau gimana gitu. Kalau kita enggak, ya kan ketika terjadi lari-lari kecil antara Safa dan Marwah itu kan jam-jam itu dari kakinya Ismail bayi yang dihentak-hentakkan ke bumi. Jadi masih bayi, ya. Masih bayi, bukan sudah gede baru diajak migrasi ke Bakah, nggak begitu, ya. Masih bayi, sudah terpisah mereka. Oke, bukan 12 tahun gitu ya. Nanti kalian cari, aku nggak punya itu literasinya, ya, di catatan-catatan Yahudi. Oke, aku sekarang mau jelaskan ini. Kalau kemarin kan ininya pilihan pertama yang aku ajukan, aku tawarkan
Ismail ya, domirhunya monggo kalau mau yang itu. Nah, sekarang aku kasih tawaran berikutnya, Kisah. Kalau Kisah itu berarti dia merangkap ya Ibrahim ya Ismail kena. Karena kan ini bintangnya di Kisah itu. Kisah apa? Kisah Asbahuka itu loh. Kisah sembelihan itu kemudian yang diartikan sebagai pengorbanan. Jadi disebut pengorbanan itu logika kalimat. Tapi kalau sembelihan itu tekstual kalimat. Asbahuka itu sembelih. Kalau korban yang tekstual itu kurban. Ada sendiri ya. Ini kita harus tahu. Ya. Nah, dan kami ganti kisah itu. Kisahnya itu ini loh. Yang asbahuka itu ya. Ini kisah Bapak Ibrahim, kanjeng Nabi Ismail, ini asbahuka, penyembelihan itu. Ini sebagai apa? Sebagai master. Ya. Ya. Sebagai master. Ya. Leh, ambil no kunci, leh. Kunci kunci vario di mana? Terus yang punyamu aja, yang master sama yang duplikat. Ya. Ini sebagai master. Ya. Itulah dimaksud dengan kami ganti kisah ini sebagai master dengan sembelihan agung. Penggantinya sembelihan agung ini kita. Kita ini sebagai duplikat. Nanti aku jelaskan di surat 6 ayat ya. Surat 1 ayat yang ke-6. Nanti surat 2 ayat yang kedua ya. Oke, aku jelaskan di sini dulu. Ya. Nih. Ini kunci asli ini. Ini master ini. Ya. Nah, ini duplikat. Gitu loh. Ini masternya. Perhatikan, utek punya gak goblok kayak gue. Ini masternya, ini duplikatnya. Jadilah ini. Ya. Kisah ini yang diperankan Bapak Ibrahim dan ini master. Nah, kita disuruh menduplikati master ini sebagai pengganti yang agung ini. Ngerti? Jadi ini nanti tidak selesai sampai yaumul sa'ah nanti. Tetap ini ke sini ya. Arahnya ke sini ya. Menjadi master. Terus diduplikat ini. Nanti kalau generasi ini habis, ini bergerak ke sini, ini menjadi master dalam tanda kutip. Karena master pertamanya kan ini. Nanti generasi berikutnya menjadi duplikat. Begitu seterusnya. Yang duplikat itu nanti menjadi yang kesana menjadi master lagi dalam tanda kutip, diduplikat lagi. Dalam hal apa? Dalam hal asbahuka, menyembelih. Artinya apa? Hai anakku, kamu punya keinginan, bapak punya keinginan. Tolong ikuti keinginan bapakmu. Apa? Ini loh agama, kamu lanjutkan perjuangannya. Makanya kan hadisnya itu kan setiap anak Adam itu dilahirkan zero kan. Fitrah itu zero, nol. Tergantung kita mau diinstal apa. Yahudi ya Yahudi dia jadi. Nasrani ya Nasrani kita jadi, dia jadi. Lah kita Islam, kita harus menginstalnya dengan Islam. Gitu loh. Ya, aja utekmu goblok wae nek maca bendina maca Quran tapi goblok. Perhatikan, ya. Di sini kepentingan apa? Dakwah. Dakwah itu harus berlanjut. Jadi wajar kan? Dalam masa tuanya, Bapak Abraham terus berpikir, gue ini sudah tua, siapa melanjutkan ini? Maka tawaran terdekat tuh ya kepada anaknya. Karena dakwah itu pertama kepada keluarga. Maka gue kan pernah ngomong sama Gispati, lu otak lu cerdas, lu dakwah. Kalau nggak berani di depan publik karena demam panggung segala macam, dakwah sama keluarganya dulu. Sama anakmu, sama suamimu, sama siapamu, pembantumu, siapa dakwain. Nanti kalau ketemu keluarga, kan ada
Keluarga kan semakin banyak lagi, ada acara arisan keluarga, kamu dakwah. Pertama di keluarga. Nanti kalau sudah di keluarga kamu kuat, baru keluar. Gitu. Kamu ngaji di sini hanya kalau untuk kamu aja ya selesai, nggak terwariskan, nggak terduplikatkan. Jadi kamu di sini belajar ya mengajar. Aku ini masih belajar bersama teman-teman. Nah, kalau di sini aku mengajar. Nanti kamu juga begitu, di sini kamu belajar, nanti kamu kalau sudah ngerti mengajar. Jadi belajar mengajar. Kalau orang Jawa bilang, yo ngaji yo ngulang, ojo wis orang ngaji orang ngulang, goblok we. Nanti itu Irfan biar terjemahkan. Apa itu artinya? Kon nek ngaji yo ngulang. Ngaji yo ngulang, yo ngaji yo, ojo wis orang ngaji orang ngulang. Gitu. Jadi ini sebetulnya cerita tentang estafet dakwah. Cuman jangan berpikir dalam hatimu bahwa anak kita harus kita cetak seperti jadi ustadz, jadi kiai. Nggak begitu. Itu kan secara sempit. Ya oke lah kalau bisa ya monggo. Tapi setidaknya dinullah itu terwariskan ke generasi kita. Dari generasi ke generasi. Makanya gue bilang, ini master aslinya ini. Diduplikat ini sebagai penggantinya. Nanti kalau ini sudah tempos telitinya selesai, yang duplikat ini menjadi master dalam tanda kutip diduplikati generasi berikutnya. Begitu terus, begitu sampai yaumul sa'ah. Jadi agama ini hidup. Agama itu dikatakan hidup kalau ada pemeluknya. Lah kalau orang tuanya oke aja, anaknya mau agama terserah anaknya aja mau menong gitu. Ya goblok we. Wong tua apa we? Makanya jadi perempuan tuh otaknya juga harus cerdas. Nah, perempuan goblok dia cari suami siapa aja mau. Gitu. Harusnya dia berpikir, ini bisa jadi imamku enggak? Ini bisa jadi imam anak-anakku enggak? Bukan, woi gue baru mau dinikah sama siapa itu cowok, gajinya berapa? 1 bulan 5 miliar, dia kerja di BUMN. Pikirannya duit tok. Gitu. Ya, harusnya dipikir, ya. Ini laki ini jadi suami gue nih, bisa jadi imam gue enggak? Bisa jadi imam anak-anak gue enggak? Kalau enggak ya jejak era ini. Untuk apa? Gitu loh. Bahkan kan ada kata-kata indah itu ya. Seorang perempuan itu akan menjadi ratu tergantung kepada siapa dia memilih imamnya. Kalau dia salah memilih imam ya dia jadi lonte. Goblok. Ngerti gue. Jadi kalau perempuan yang cerdas itu begitu. Begitu juga orang tua yang cerdas. Nggak mungkin mencerahkan anaknya masih kecil digendong-gendong, sakit diobatin, ngompol digantiin. Kalau BAB dicawiin terus tiba-tiba anaknya kesayangannya mau dikasihkan pada laki-laki sembarangan. Ya wong tua goblok gue. Kalau misalkan ada yang mau ngelamar, kerja di mana? Di Pertamina pak. Berapa 1 bulan? 5M pak. Wes nggak takut. Agama mau apa, sholat apa ora, nggak takut. Matanya itu sudah duitnya 5 miliar. Dikasihkan anak putrinya. Nggak begitu ya. Estafet itu perlu. Agama itu diwariskan. Karena apa artinya sebuah agama kalau nggak ada pemeluknya? Makanya gue kan pernah ngomong, qabiltu nikaha itu penyerahan tanggung jawab dari seorang laki-laki yang bernama bapak kepada seorang laki-laki yang bernama suami tentang seorang wanita. Itu sebetulnya. Makanya tanggung jawab dia dan kepatuhan dia itu bapaknya berubah. Sudah nggak tahu jawab lagi karena dia sudah punya suami. Begitu juga si cewek ini dia kepatuhannya sudah bergeser dari bapaknya kepada suaminya. Gitu loh. Karena apa? Nanti yang dituntut suaminya. Lu membentuk generasi Islam enggak di dalam rumah tangga lu itu? Tapi kopinya habis leh, ambilnya air putih leh. Tapi kan sulit ya, di zaman yang serba materialistik ini, semua diukur sama duit. Jadi, kalau cari istri, cari menantu itu, agama itu nomor kesekian. Yang pertama, ini masa depannya gimana? Yang pertama itu kepribadian.
punya perusahaan pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi. Kalau pribadinya nggak beragama itu nggak masalah. Itu deh air dari termos yang masih panas. Ya, oke. Nah, aku jelaskan ini dulu. Ya, aku jelaskan ini dulu. Nanti aku closing. Jadi ini 10 tamat ya. Kalau tadi malam kan 10A, ini 10B. Jadi ini tamat, edisi tamat ini ya. Aku sudah menutup hutangku dengan lunas kepada yang terhormat dan semoga dimuliakan Gusti Allah Agung, semoga diberi kesehatan, kedamaian dalam keluarganya, yaitu Bapak Abdul Muluk, sesepuh kita ya. Bapak kita minta dijelaskan ini dan alhamdulillah aku sudah bayar tunai, aku jelaskan. Nanti aku ada janji ya, karena aku ingin memberikan alternatif lagi kepada kalian supaya kalian tidak terjebak kepada dikotomi perdebatan sengit sampai saat ini yang disembelih Ishak atau Ismail. Kita harus tahu kuncinya, dua-duanya istri Kanjeng Nabi Ibrahim ini wanita soleha semua. Ya. Baik Bunda Sarah yang dari Babylon dan Bunda Hajar yang dari Mesir itu soleha semua. Gitu ya. Oke. Kalaupun nanti di Bible itu ada katakanlah kecemburuan, itu wajar, namanya wanita seperti itu ya. Tapi kita kan perlu tahu trigger apa. Itu kan Bunda Hajar itu disodorkan sama Bunda Sarah. Jadi Bapak Abraham menikahi Bunda Hajar itu bukan maunya sendiri loh. Itu disodorkan atas usulan yang diusulkan oleh Bunda Sarah. Makanya kita lihat dari sini, ini wanita soleha semua dua-duanya ini. Pertanyaannya, ya big question, kenapa Bunda Sarah itu menyodorkan? Itu yang kita akan gali, insya Allah tahun depan kita sama-sama diberi kesehatan, ya, supaya kita tidak terjebak oleh mainstream, ya. Dalam perspektif Islam Kristen kan perdebatannya itu yang dikorbankan Ishak atau Ismail, gitu. Kita nggak akan masuk ke sana nanti. Makanya kemarin ketika Kang Mas Irfan Al-Akbar, jadi ada dua Irfan ya, Teguh Irfan dan Irfan Al-Akbar ya. Itu kan ketika coba mengkomparasi dengan peristiwa penyalipan, oh beda cases, nggak sama kasusnya. Ya, kalau Al-Quran itu jelas dia mengatakan Yesus tidak disalib. Tapi apakah Al-Quran mengatakan ini trigger aja, nanti kita selesaikan di tahun depan ya. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur ya, rezeki yang barokah ya. Apakah Al-Quran mengatakan Ishak tidak diasbahuka? Ya, oke, sampai itu dulu triggernya ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inilah kenapa aku ngotot di sini itu ihdinas siratal mustaqim itu bukan tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Ajak. Maksudnya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Karena apa? Tafsir nanti mengatakan siapa orang-orang yang istiqomah itu urutan pertama para nabi. Gitu. Terus nanti ya orang-orang soleh. Gitu ya. Kalau perspektif Islam ya para sahabat dan siapa saja nanti di sini ya. Orang yang berjuang untuk agamanya gitu ya. Ini orang-orang yang istiqomah. Supaya apa? Kita menduplikat ya orang-orang yang istiqomah ini. Ini sebagai masternya para nabi. Ya, di sini siapa? Para nabi, Bapak Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail, ini para nabi. Kita duplikati. Kita menggantikan posisi beliau. Beliau sudah selesai melaksanakan asbahuka itu, giliran kita. Nanti kita selesai, giliran generasi di bawah kita. Jadi kita terus berasbahuka. Menyembelih anak kita sembelih.
Kamu punya keinginan, tapi bapak juga punya keinginan. Bagaimana pendapat? Itu loh. Ya. Ismail membuang keinginannya mengikuti keinginan bapaknya. Gitu loh. Ya. Karena goblok-goblok we. Ya, di sini di 6 ini bukan tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau lurus itu belum tentu istiqomah, kadang lurus, kadang bengkok. Kalau istiqomah itu ajek dia. Terus saja. Tapi kan terus ajek itu continue ya. Rumintu, continue apa ya? Continue ya. Istiqomah itu. Terus menerus. Lalu ada yang bilang terus menerus kan belum tentu. Kalau terus menerus kebaikan ya bagus. Kalau terus menerus kejelekan, nah kita lihat tafsirnya. Ternyata yang biasanya disebut istiqomah itu adalah para nabi, berarti ini istiqomah dalam kebaikan, gitu loh. Sama dengan ada orang mati, alhamdulillah dia tenang kematiannya. Kenapa? Dia amalnya banyak. Nah, padahal amal itu kan belum tentu. Amal itu bisa ada amal soleh, ada amal ingkar, gitu. Tapi kalau dia orang ngomong, oh dia kematiannya atau meninggalnya atau wafatnya, kalau mati terlalu kasar ya, itu enak sekali loh. Dan tadi udah dimakamkan. Oh iya, karena dia itu banyak amalnya gitu. Nah tentunya amal itu yang dimaksud amal soleh, bukan amal yang ingkar. Meskipun amal itu mesti nanti terbagi dua, ya, soleh dia taat atau ingkar gitu. Ya, bahasa memang begitu. Sama di sini orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan tentu, karena tafsirnya juga mengatakan siapa mereka urutan pertama para nabi. Ini, ya. Oke. Terus ini kan nampak ini tuh. Nah, terus ini yang kedua ini, lihat ini yang kedua. Kita kan sudah mengkaji apa arti kitab. Nanti surat 19 ayat yang keberapa itu ya? Itu kisah kanjeng Nabi Ibrahim disebut kitab loh. Ya. 19 berapa ya? Coba aku cari kalau ketemu. Disebut, kamu juga buka Al-Qur'anmu. Supaya kalau aku salah. Aku sekarang nggak tahu kalau buka Al-Qur'an mesti kena iklan seperti ini. Kalau dulu nggak. Gimana caranya nih? Harus nunggu dulu. Ya. Kita kan sudah kaji ya. Ada berapa seri deh tentang kitab itu deh? Arti kitab. Mencari arti kitab. 20. Ada 20 seri mencari arti kitab. Nah, sekarang kita merujuk di sini 1941. Ya. 19 di sinilah ya. 1941. Ya. Kan di dua-dua sudah kita selesaikan. Kita tidak setuju bahwa zalikal kitabu itu bukan ke Al-Qur'an. Kalau umum memahami kitab itu Al-Qur'an, apakah salah kitab Al-Qur'an? Ya enggak salah. Karena memang kitab itu mempunyai polisemi, bisa hukum, ketetapan, bisa kisah. Kisah itu di mana? Di sini di 1941. Itu disebut kisah Abraham. Itu pakai kitab. Ya. Nah, di sini kita sudah sebut, kita memahami zalikal kitabu adalah kisah ini. Ininya jadi kisah itu. Kisah itu maksudnya itu di dalam Al-Qur'an itu, kisahnya itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk orang untuk menjadi takwa. Jadi tidak ada keraguan. Sekarang kita terfokus ke kisah Ismail ini, tidak ada keraguan, ini sebuah kesalehan. Ya, kitab ya itu bisa diartikan kisah. Jadi kisah-kisah itu tidak ada keraguan untuk kita duplikati. Kisah siapa? Konteksnya saat ini adalah kanjeng Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka itulah merujuk ke jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Ya. Sesuai dengan surat 1941. Jadi kitab itu bisa kisah. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu, di antaranya kisah ini, itu tidak ada keraguan padanya. Dan kita
berusaha menduplikati itu. Jadi beda. Kalau saudara kita Kristen sudah diselesaikan dengan Yesus selamanya, jadi mereka tidak perlu korban. Tapi ya itu yang bilang tadi, yang namanya manusia, korban manusia itu ya pagan. Gitu ya. Sepertinya udah selesai ya, sudah tuntas ini edisi tamat 10B. Tadi malam 10A, nanti kasih tamat tuh ya. Sudah ya, aku sudah bayar lunas. Insya Allah kita ketemu nanti di tahun depan. Mungkin Gusti Allah Agung paring ya, memberikan kepada kita rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa ketemu lagi tahun depan. Akan aku jelaskan tentang bagaimana seharusnya kita mensikapi polemik yang disembelih itu Ishak atau Ismail, dan kita berusaha keluar dari polemik itu gitu. Ya, yang penting kan sekarang hutangku kepada Pak Abdul Muluk sudah lunas, sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu ya. Edisi tamat ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'anmu, jaga sholatmu yang paling dalam, dan jaga asbahu kamu. Sembelihanmu jaga. Ya. Karena kita akan setiap waktu melakukan duplikat terhadap master-master ya. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah. Ya. Ya. Jalannya orang-orang yang istiqomah ya. Itu tertulis lagi di surat 1 ayat 6, kemudian surat 2 kisah orang-orang yang istiqomah itu ya kita duplikati supaya kita insya Allah selamat ya, sampai nanti kehidupan kita berakhir dengan panggilan yang kita rindukan, wahai nafsun mutmainah hirji'i, gitu ya. Oke, kalau kita mencintai kan kita selalu meniru yang dicintai toh. Kalau cinta pada Kanjeng Nabi ya kita menapak tilasi atau menapak tilasi itu. Ya mengikuti itu ya, menduplikati langkah-langkah. Kalau kita ya Kanjeng Nabi Muhammad, di sini ada Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail gitu ya. Bahkan kalau disebut ikutilah agama milata Ibrahim, itu kan dalam rangka menduplikat ini. Gitu ya. Oke. Semoga ya yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya? Tentunya yang paling fundamental dua hal, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih semuanya, dan untuk teman-teman TikTok mohon maaf tidak bisa hadir di TikTok karena di banned, di report. Jadi tanggal 26 insya Allah sudah bisa lagi ya. Untuk teman-teman TikTok silakan hadir di YouTube aja ya, karena di TikTok nggak bisa. Itu dulu dari aku. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk ngaji bareng Gus Beti di channel ini ya. Matur nuwun, salam Isra, Islam rasional. Sekali lagi edisi tamat ya, sudah selesai ini tentang korban ya. Dan sama sekali berbeda dengan yang apa dalam gambaran kalian selama ini toh. Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Pilihan ada di kalian. Kalian mau mengikuti dongeng atau Al-Quran. Aku tidak pernah paksa. Kamu punya otak ya. Otakmu pakai biar nggak goblok. Oke, sekali lagi salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.